Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 5 persamaan garis lurus, soal latihan 5.1 anak-anak, nomor 5 sampai dengan 7 ada di halaman 221 sampai dengan 222. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 5 anak-anak, titik A dengan koordinat negatif 2,1, B 6,5 dan C 4,K adalah titik sudut segitiga siku-siku ABC. Sudut ABC adalah sudut siku-siku. Tentukan persamaan garis yang melalui A dan C. Buatlah jawabanmu dalam bentuk AY ditambah BX sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Baik, ini ibu sekedar menggambarkan saja anak-anak untuk ilustrasi saja. Ini adalah segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di sudut ABC atau titik sudutnya adalah titik B di sini anak-anak. Diketahui untuk titik A koordinatnya negatif 2,1, ini ibu sebut X1 Y1, titik B 6,5 ibu sebut X2 Y2, dan titik C 4,K ibu sebut X3 Y3. Langkah pertama, ini kita menentukan gradien garis AB ini anak-anak, ibu sebut dengan M1. Untuk menentukan gradien atau kemiringan dari garis AB ini, berarti M1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sama dengan 5 dikurang 1, ini 5 dikurang 1 per 6 dikurang negatif 2, 5 dikurang 1 4, 6 dikurang negatif 2, ini berarti 6 tambah 2 8, disederhanakan menjadi 1 per 2, berarti M1 nya ini 1 per 2 untuk garis AB. Selanjutnya kita menentukan gradien garis BC di sini. Gradien garis BC ibu sebut dengan M2. Garis AB dan BC ini tegak lurus, AB dan BC tegak lurus anak-anak. Ini sebelum ibu melanjutkan membahas, ibu ingatkan kembali kalau dua garis sejajar di sini nih. Ini L1, ini di sini L2. Kalau posisi dua garis ini sejajar, maka M1 ini sama dengan M2. Kalau posisinya tegak lurus, garis AB tegak lurus BC, maka M1 dikali M2 ini sama dengan negatif 1 rumusnya. Kita masukkan M1 tadi setengah kali M2 sama dengan negatif 1, M2 sama dengan negatif 1 kali 2, berarti M2 sama dengan negatif 2. Kemiringan garis BC adalah negatif 2 anak-anak. Dari gradien yang sudah kita temukan tadi, maka bisa kita menentukan koordinat titik C di sini anak-anak, karena di sini masih 4,K, kita menentukan nilai K-nya atau ordinatnya. Kita masukkan rumus M2 atau gradien BC ini anak-anak sama dengan Y3 dikurang Y2 per X3 dikurang X2. M2 nya tadi negatif 2 sama dengan Y3 nya K, K dikurang 5 per 4 dikurang 6 sama dengan K dikurang 5, 4 dikurang 6 negatif 2. Ke kanan anak-anak, negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan K dikurang 5, 4 sama dengan K dikurang 5, 4 ditambah 5 ini pindah ruas sama dengan K, 9 sama dengan K. Sekarang sudah ketemu koordinat titik C adalah 4,9 anak-anak. Ibu lanjutkan. Sekarang sudah ketemu koordinat titik A negatif 2,1, B 6,5 dan C 4,9. Kita menentukan persamaan garis AC. Anak-anak bisa dengan mencari gradien dulu, baru mencari nilai C, baru menentukan persamaan garisnya. Bisa juga menggunakan rumus Y dikurang Y1 per, karena tadi garis AC, maka Y3 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X3 dikurang X1. Karena melalui titik A dan C anak-anak. Nih. Y dikurang Y1 per 9 dikurang 1 sama dengan X dikurang negatif 2 per 4 dikurang negatif 2. Y dikurang 1 per 8 sama dengan X ditambah 2 per 6. Ibu ke kanan, nih
6 ini pembagi, pindah ruas menjadi pengali, 8 pembagi, pindah ruas jadi pengali. Menjadi 6 dikali Y dikurang 1 sama dengan 8 dikali X plus 2. Nih kali depan, 6 kali Y 6Y, kali belakang 6 kali negatif 1 negatif 6 sama dengan 8 kali X 8X, 8 kali 2 16. Nih 6Y ini pindah ruas, 8X nya dikurang 8X sama dengan 16. Nah negatif 6 nya ini pindah menjadi positif 6. 6Y dikurang 8X sama dengan 22. Selanjutnya kita sederhanakan, setiap suku dibagi 2 anak-anak menjadi ini 3Y dikurang 4X sama dengan 11. Tadi mintanya pada soal bentuknya adalah AY ditambah dengan BX sama dengan C. Jadi sudah tepat anak-anak. Jadi ini persamaan garis lurusnya adalah 3Y dikurang 4X sama dengan 11. Nih. Lanjut ke soal nomor 6 anak-anak. Garis lurus L1 melalui titik negatif 1,3 dan 11,12. Persamaan garis L2 adalah 3Y ditambah 4X dikurang 30 sama dengan 0. Soal A, tentukan persamaan untuk L1 dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Untuk soal B, tentukan koordinat titik potong L1 dan L2. Baik, Ibu bahas dari soal A. Tadi titik yang dilalui negatif 1,3 dan 11,12. Ini persamaan garis L1. Kita gunakan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Berarti ini untuk negatif 1, 3 ini X1 Y1, sebelah 12 X2 Y2. Y dikurang 3 per 12 dikurang 3 sama dengan X dikurang negatif 1 per 11 dikurang negatif 1. Pindah ke kanan anak-anak. Y dikurang 3 per 9 sama dengan X ditambah 1 per 12. Kita pindah ruas menjadi 12 dikali Y dikurang 3 sama dengan 9 dikali X ditambah 1. Kali depan 12 kali Y 12Y, 12 kali negatif 3 negatif 36 sama dengan 9 kali X 9X ditambah 9 kali 1 9. Nih 12Y 9X pindah ruas menjadi negatif 9X dikurang 36 plus 9 pindah ruas dikurang 9 sama dengan 0. Selanjutnya 12Y dikurang 9X dikurang 45 sama dengan 0. Ini negatif 36 negatif 9 negatif 45. Setiap sukunya dibagi 3 anak-anak, disederhanakan. Persamaannya menjadi 4Y dikurang 3X dikurang 15 sama dengan 0. Lanjut kita menentukan titik potong garis L1 dan L2 anak-anak. Caranya untuk menentukan titik potong L1 dan L2 dari kedua persamaan ini, kita tentukan nilai X dan Y nya ini dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi anak-anak untuk menyelesaikannya. Ini tadi persamaan L1 4Y dikurang 3X dikurang 15 sama dengan 0. Ibu ubah bentuknya menjadi 4Y dikurang 3X sama dengan 15. Ini menjadi persamaan ke-1. Selanjutnya L2 nya 3Y ditambah 4X dikurang 30 sama dengan 0. 3Y ditambah 4X sama dengan 30. Ini menjadi persamaan kedua. Kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Ini persamaan 1 dan 2. Kita cari penyelesaiannya. 4Y dikurang 3X sama dengan 15. 3Y ditambah 4X sama dengan 30. Ini untuk mengeliminasi Y nya anak-anak. Ini atas dikali 3, bawah dikali 4. Nih 4Y dikali 3 12Y, negatif 3X dikali 3 negatif 9X, 15 dikali 3 45. Berarti persamaannya menjadi 12Y dikurang 9X sama dengan 45. Persamaan kedua 3Y ditambah 4X sama dengan 30 dikali 4. 3Y dikali 4 12Y, 4X dikali 4 16X sama dengan 30 kali 4 120. Ini kita kurangkan akan
nilai Y ini bisa tereliminasi. 12Y dikurang 12Y 0, 9 negatif 9X dikurang 16X negatif 25X, 45 dikurang 120 negatif 75. Nilai X sama dengan negatif 75 per negatif 25, nilai X sama dengan 3. Sudah ketemu nilai X sama dengan 3, kita menentukan nilai Y dari persamaan ke-1. 4Y dikurang 3X sama dengan 15. 4Y dikurang 3 dikali 3, nilai X nya kita substitusi dengan 3 sama dengan 15. Nih 4Y dikurang 9 sama dengan 15. 4Y sama dengan 15 plus 9, 4Y sama dengan 24, berarti nilai Y 24 per 4 sama dengan 6. Sudah ketemu penyelesaiannya X sama dengan 3, Y sama dengan 6, sehingga ditemukan koordinat titik potong L1 dan L2 adalah 3,6. Lanjut ke soal nomor 7 anak-anak. Hubungan antara jumlah kalori C dan jumlah lemak F dalam gram dinyatakan dengan persamaan C sama dengan 12F ditambah 180. Untuk soal A, temukan perpotongan sumbu C pada garis. Ini Ibu koreksi. Ini temukan perpotongan, ini garis, harusnya perpotongan garis C, ini C dengan sumbu, maksudnya dengan sumbu X dan Y atau dengan sumbu C dan F, Ibu, sumbu X dan Y, itu aja, sumbu X dan Y. Ini jadi bisa kita tentukan untuk membuat grafiknya anak-anak. Persamaannya tadi C sama dengan 12F ditambah 180, titik potong garis dengan sumbu X. Kalau dengan sumbu X, nilai C di sini ini sama dengan Y anak-anak. Ini sama dengan, berarti Ibu jelaskan Y sama dengan 12X ditambah 180, seperti itu. Jadi nilai C nya 0, Y nya 0 saat memotong sumbu X. Kita masukkan ke persamaan, C sama dengan 12F ditambah 180, 0 sama dengan 12F ditambah 180, ini pindah ruas, negatif 180 sama dengan 12F, negatif 180 per 12 sama dengan F, F nya sama dengan negatif 15. Jadi garis memotong sumbu X pada koordinat negatif 15,0. Ke sebelah kanan kita menentukan titik potong garis dengan sumbu Y, berarti F nya 0 anak-anak. Ini X nya 0. C sama dengan 12F ditambah 180 sama dengan 12 kali 0 ditambah 180, C nya sama dengan 180. Garis memotong sumbu Y pada koordinat 0,180. Lanjut ke soal B anak-anak. Gambarlah grafik dari persamaan garis tersebut. Baik, Ibu gambarkan untuk sumbu mendatarnya ini X, sumbu X nya ini Ibu sebut F, untuk sumbu vertikalnya Ibu sebut C anak-anak. Ini maksudnya untuk sumbu mendatar ini lemak, sumbu vertikalnya kalori. Tadi titik potong dengan sumbu X nya adalah negatif 5,0 di sini. Untuk sumbu Y nya perpotongannya adalah 0,180 di sini. Dari dua titik potong ini kita buat garis, maka terbentuk garis dengan persamaan C sama dengan 12F ditambah 180. Lanjut ke soal C anak-anak. Berapa banyak kalori dalam makanan yang mengandung 30 gram lemak? Berarti diketahui F nya 30 anak-anak, F sama dengan 30. Kita masukkan ke persamaan C sama dengan 12F ditambah 180 sama dengan 12 dikali 30 ditambah 180 sama dengan 360 ditambah 180 sama dengan 540. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.